Nah, pemirsa, ini juga menjadi suatu pelajaran ya. Meskipun pada akhirnya ini diketemukan merupakan batang kayu, bukan bom seperti yang dicurigai, tapi kewaspadaan ya, antisipasi ini penting sekali untuk terus kita pelihara ya, rekan Lando. Setuju sekali, Zoza. Ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, mendingan kita waspada. Langkah antisipasi lebih penting begitu ya daripada sudah terjadi nantinya. Nah, informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang santri berusia 12 tahun di Wonogiri tewas diduga akibat dirundung oleh 9 anak lainnya. Dan 3 diantaranya kini ditetapkan sebagai pelaku utama. Satuan Reserse Kriminal Polres Wonogiri terus mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang santri berusia 12 tahun asal Karanganyar berinisial M meninggal dunia di sebuah pondok pesantren di Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga menjadi korban perundungan oleh sejumlah sesama santri pada 13 Desember lalu. Sehari setelah kejadian, kondisi korban dilaporkan menurun drastis hingga tidak sadarkan diri. Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga mencurigai kondisi fisik korban saat dinyatakan meninggal dunia. Di dada, terus di tangan, kalau nggak salah sebelah lengan sininya, itu sama sininya. Terus setelah dimandikan, ternyata masih ada nemuin bekas di sininya. Oh, di kaki juga ya? Itu kondisi lebam semua? Iya. Besar Pak lebamnya atau gimana Pak? Ya kalau di sini ya nggak terlalu jelas banget, tapi ya kelihatan gitu. Untuk memastikan penyebab kematian, pihak kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran di makam Dusun Gondang, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Proses tersebut melibatkan tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah guna kepentingan otopsi. Jadi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya, Nan? Anak sebagai pelaku. Barang bukti diantaranya yang kita amankan yang jelas baju, terus hasil ronsen, kemudian ada tip X, rekam medik. Pemicunya adalah korban ini mungkin dirasa tidak mengindahkan senior-seniornya ataupun teman-temannya untuk mandi dan mencuci. Tapi memang itu sudah biasa dan seperti itu, maksudnya terbiasa. Tradisi seperti itu. Tradisi kalau untuk terbiasa atau tidak itu nanti mungkin bisa ditanyakan di pondoknya ya. Polisi telah mengamankan 9 pelaku di bawah umur, di mana 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai pelaku utama. Selain mengamankan 9 santri, penyidik juga telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak pengelola dan pengurus pondok pesantren. Polisi juga berupaya mencari. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus bullying dari sekolah dasar hingga menengah, atas, dan juga pesantren. Ya, tak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Inilah video perundungan yang dialami salah satu siswa di SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah. Tanpa salah satu siswa hanya pasrah saat dipukuli rekannya. Ironisnya, puluhan teman-teman mereka hanya melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepolisian Polres Blora bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat dalam video viral tersebut. Meski orang tua kedua belah pihak sudah berdamai, namun para siswa yang terlibat tetap dilakukan pemanggilan untuk pembinaan yang juga dihadiri para orang tua mereka. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang siswa berusia 13 tahun kelas 1 SMP Negeri 19 luka di bagian kepala dan anggota tubuhnya nyaris lumpuh akibat dianiaya oleh kakak kelasnya. Perundungan terjadi pada 20 Oktober 2025. Awalnya korban merasakan sakit di bagian kepala. Pihak orang tua kemudian menanyakan dan korban mengatakan ia menjadi korban kekerasan di sekolah oleh kakak kelasnya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini masih dirawat. Di Banda Aceh, Provinsi Aceh, seorang remaja akibat sering dianiaya teman-temannya nekat membakar pesantren tempat ia menuntut ilmu. Aksinya dilakukan pada pukul 3 dini hari saat para santri lainnya tengah beristirahat.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Dari Blora, Tangerang Selatan dan Banda Aceh, Agung Wibowo, Bilhan Wahyudi, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Sekolah seharusnya menjadi safe space atau ruang aman. Tapi, apa jadinya jika institusi yang menjanjikan pembentukan karakter justru menjadi tempat penyamaian trauma? Belakangan ini, kita seringkali dikejutkan oleh berita viral mengenai kekerasan di sekolah berasrama. Dari pemukulan, perundungan, hingga kasus yang merenggut nyawa. Pertanyaannya, apakah ini hanya ulah oknum? Atau ada yang salah dengan sistem organisasinya? Halo semuanya, saya Andi Muhammad Alif Pratama, mahasiswa pendidikan sosiologi UNJ. Di video ini, kita tidak hanya akan berbicara soal siapa yang memukul siapa, tapi kita akan membedah fenomena ini dengan kacamata sosiologi, organisasi pendidikan. Mari kita ulas lingkaran setan senioritas. Dalam sosiologi, sekolah berasrama atau pesantren dikategorikan sebagai institusi total, sebuah konsep dari Irving Goffman. Apa itu? Institusi total adalah tempat di mana seluruh aktivitas penghuninya, mulai dari tidur, makan, belajar, hingga bermain dilakukan di tempat yang sama, di bawah otoritas tunggal yang ketat. Di dalam organisasi seperti ini, batas antara kehidupan pribadi dan publik hancur. Karena interaksi terjadi 24 jam penuh, kontrol sosial menjadi sangat kuat. Masalahnya, ketika otoritas pengawasan dari guru atau pembina melemah, atau justru memberi mandat kepada senior untuk mengatur junior, disitulah bibit-bibit kekerasan struktur mulai muncul. Hierarki tidak lagi berfungsi untuk membimbing, tetapi untuk mendominasi di institusi total. Junior seringkali kehilangan identitas pribadinya dan hanya dipandang sebagai objek yang harus patuh. Kenapa korban bullying saat kelas 1 seringkali menjadi pelaku bullying saat naik ke kelas 3? Pierre Bourdieu punya konsep bernama habitus. Kekerasan di sekolah berasrama seringkali menjadi habitus, yaitu sebuah tindakan yang terinternalisasi karena dianggap sebagai tradisi atau cara bertahan hidup. Dalam budaya organisasi yang toksik, kekerasan dianggap sebagai proses pendewasaan atau pembentukan mental. Ada semacam false consciousness atau kesadaran palsu di mana siswa merasa bahwa untuk menjadi anggota kelompok yang sah, mereka harus melewati ujian fisik atau mental dari seniornya. Inilah yang kita sebut sebagai kekerasan struktural. Kekerasan yang tidak lagi dianggap aneh, melainkan dianggap sebagai bagian dari mekanisme organisasi untuk menjaga ketertiban dan solidaritas kelompok. Satu hal yang membuat fenomena ini viral terus-menerus adalah adanya culture of silence atau budaya diam. Secara organisasi, sekolah berasrama seringkali sangat tertutup. Ada ketakutan bahwa jika kasus kekerasan mencuat, nama baik institusi atau marwah sekolah akan hancur. Birokrasi sekolah kadang lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada secara hukum. Akibatnya, efek jera tidak pernah terjadi. Organisasi justru melindungi pelaku demi menjaga citra, sementara korban dibiarkan menanggung trauma sendirian. Inilah kegagalan fungsi kontrol dalam struktur organisasi pendidikan kita tentunya. Saya Andi Muhammad Alif Pratama dengan NIM 14056255114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Organisasi Pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Mari kita ciptakan ruang pendidikan yang memanusiakan. Sampai jumpa di analisis berikutnya.